Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan receh. Pada kesempatan kali ini psikologi receh mau ngebahas tentang pasangan. Pasangan yang egois, yang mau menang sendiri, yang cuma memikirkan keinginannya sendiri. Egois adalah sesuatu keinginan yang hanya memenuhi kebutuhannya sendiri. Sudah seharusnya yang namanya pasangan pasti saling melengkapi, memiliki visi misi yang sama dan tujuan yang sama, agar bisa seiring sejalan bersama-sama, saling mengerti, saling menghargai, susah senang sama-sama, memahami kondisi pasangan, agar di antara pasangan saling memberikan kenyamanan. Tapi ternyata dalam proses interaksi dan hidup bersama, terkadang ada aja yang baru terlihat pas sudah menikah. Meski ada juga yang sudah terlihat ketika belum menikah, ketika kita masih saling ta'aruf, saling penjajakan. Banyak orang bilang pasangan kamu baik banget dan ngertiin kamu banget. Tapi hati-hati aja, kalau udah nikah biasanya akan berubah 100% berbeda. Dulu sebelum menikah mungkin dia sabar banget, tapi sekarang sudah tidak lagi. Kenapa dulu dia sabar? Karena ada sesuatu yang mungkin dia pertahankan. Dulu mungkin pasangan kita baik banget karena dia belum mendapatkan tujuan yang dia inginkan. Dulu dia sangat pengertian. Mungkin kamu adalah target harapannya. Biasanya kita lebih mudah mendapatkan daripada mempertahankan. Lebih banyak deg-degannya ketika belum mendapatkan daripada sudah mendapatkan. Lebih banyak getarannya sebelum mendapatkan dibandingkan sesudah apa yang dia raih. Tapi setelah dia sudah mendapatkan, ya sifat-sifat aslinya mulai keluar satu persatu. Dia udah gak sabar dalam menghadapi masalah, udah gak sebijak dulu ketika mengambil keputusan, sudah gak mengerti seperti dulu ketika dalam kesulitan. Malah sering marahnya, marah sering ngambeknya yang keluar ketika antara kita berselisih. Dia selalu ngambek dan ngambek lagi. Ketika menikah, perubahan itu satu persatu terlihat. Dia hanya ingin senang-senangnya aja, hanya ingin mementingkan keinginan saja. Mungkin kamu berawal tidak memikirkan hal seperti itu, tapi lama-lama kok jadi terlihat. Dia hanya mementingkan gaya hidupnya dibandingkan tanggung jawabnya sebagai pasangan. Mungkin boro-boro memikirkan kebutuhan pasangan atau kebutuhan kamu, membelikan sesuatu yang membuat kamu senang. Seolah-olah pasangan kamu menutup mata, seolah-olah tak mau ingin tahu kamu pengen apa, apalagi tentang kebutuhan rumah tangga kamu. Ketika kamu bicara tentang kebutuhan anak-anak dan rumah tangga, biasanya responnya hanya diam, atau paling sedikit sekali ia berucap iya, iya, tenang aja. Tapi responnya sepertinya tak mencari solusi, tak berusaha bertindak. Responnya seolah-olah tak bergerak mencari dan berusaha mencari. Lagi-lagi diam tanpa usaha.
Apakah itu yang kamu rasakan? Tapi di balik itu, dia ingin memenuhi keinginan-keinginannya, ingin membeli sesuatu kebutuhan-kebutuhan seperti membeli jam tangan, baju, sepeda, motor, mobil, mungkin keinginan-keinginan lain. Pokoknya kebutuhan yang menopang gaya hidupnya. Seakan-akan gaya hidupnya meningkat. Tak terlihat kalau ekonomi, kesulitan rumah tangga tak terlihat. Sementara pasangan tak sedikit pun dia pedulikan. Dia nggak pernah peduli kebutuhan kamu. Dia nggak pernah peduli keinginan kamu apa. Hal yang paling mendasar adalah dia tidak pernah mau tahu tentang kebutuhan rumah tangganya. Apakah ini yang disebut pasangan saling memberi dan melengkapi? Bukankah ini disebut pasangan yang egois, yang hanya mementingkan kepentingan sebelah pasangan saja? Setiap keluar jalan-jalan, ia hanya memenuhi kebutuhan mulutnya tanpa melihat isi kantong keluarga. Inginnya senang-senang keluar, kalau di rumah bawaannya sumpek. Ada nggak teman-teman yang memiliki pasangan seperti ini? Pasangan kita hanya mementingkan dirinya tanpa mau melihat dan berusaha sama-sama untuk melengkapi kebutuhan keluarga. Kalau kita sudah merasakan pasangan kita seperti ini, kita harus mengambil langkah-langkah agar pasangan kita tidak mementingkan dirinya sendiri saja. Yang pertama adalah komunikasi, karena dengan komunikasi yang baik, kemudian dengan nada perlahan, bukan marah-marah, bahkan kita sedang mengalami hal ini, bahwa keluarga kita sedang butuh sesuatu, ungkapkan tentang kebutuhan rumah tangga dan rasa yang sedang kamu alami, rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, rasa malu. Kamu ungkapkan kepada pasangan kamu. Kamu pasti bisa berkomunikasi dengannya, dengan dan pasangan kamu pasti mengerti. Tapi kita juga harus melihat situasi dia, gimana caranya kita berkomunikasi agar komunikasi kita itu dimengerti. Yang kedua, pahami mengapa pasangan kita egois. Jangan-jangan karena masa lalu atau tekanan hidupnya di masa lalu, sehingga pas sudah jadi pasangan, ia ingin bahagia, mungkin memiliki latar belakang yang kurang mampu dulu. Saat ini dia ingin, ketika dia sudah mapan, ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dulu yang mungkin dulu belum terpenuhi. Kalau kamu sudah tahu itu, kamu bisa bicara dengan dia baik-baik. Kalau dia egois, bahwa sifatnya, perilakunya seperti itu, cuma hanya memenuhi kebutuhannya saja, cuma hanya memenuhi hasrat dan nafsunya saja, tanpa memikirkan kebutuhan rumah tangga. Kalau dia masih terus-menerus, itu bisa merusak hubungan pernikahan. Bilang seperti itu sama pasangan kita. Yang ketiga, jika pasangan kita tak terima, kamu perlu ambil jarak sedikit, biar dia kasih waktu untuk berpikir. Namun, jika selalu mengulang, kita jangan pernah bosan untuk mengingatkan. Bersabar dan meminta pertolongan Allah, karena Dia atau Allah yang paling mampu membolak-balikan hati manusia. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.